Kita akan membaca Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Saya ingin dengar suaranya penatua Kefas. Ya Pak, sebentar. Ya, Baca ini ya. Bentar Pak, iya, tak cari dibaca dulu. dulu. Tuh, dibaca. Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Oke, terima kasih Kak Kefas. Saudara-saudara, pertanyaan yang pertama kali perlu kita tanyakan, karena ini kan temanya Tuhan ditolak. Dan bacaannya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Mengapa Yesus itu ditolak di Nazaret? Ini penting dalam hal memahami teks ya, karena orang Nazaret itu tahu Yesus sejak kecil. Ya, tadi kan dikatakan, bukankah dia ini anak Yusuf dan saudara-saudara perempuannya ada di tengah kita ya. Jadi mereka tahu tentang bagaimana masa kecilnya Yesus. Kalau saya itu berteman sama penatua Tias itu dari SMP ya. Jadi Bu Tias tuh tahu banget bagaimana saya waktu SMP, SMA begitu. Dan orang yang tahu tentang masa muda seseorang itu cenderung ketika seseorang itu misalnya menjadi pemimpin atau menjadi seorang guru atau rabi, oh aku tahu orang ini gitu ya. Dan demikianlah juga orang Nazaret. Mereka tuh tahu Tuhan Yesus sejak kecil, dia anak tukang kayu, hanya pria biasa. Dan alasan kedua, Yesus ditolak itu karena yang namanya minority kompleks ya. Kalau misalnya kita membaca
Yohanes 1 ayat 46 misalnya. Nathanael itu ketika diberitahu, oh kami berjumpa dengan seorang rabi, orang Nazaret. Nah, Nathanael yang waktu itu belum menjadi muridnya ngomong, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya. Kalau di versi Markus, bukankah ini anak Maria, saudara Yakobus, Yosef, Yudas, Simon, dan bukankah saudara-saudara perempuannya ada di sini bersama kita? Jadi artinya saudara-saudara perempuannya itu ya dikawin-kawin sama orang-orang Nazaret itu. Jadi pengetahuan atau pengenalan akan seseorang itu seringkali membuat banyak orang meragukan tentang bahwa Tuhan itu bisa dipakai. Tuhan bisa memakai orang tersebut. Dan minority complex adalah orang Nazaret sendiri sebetulnya tidak percaya bahwa akan ada nabi di antara mereka. Lalu alasan yang ketiga adalah kenapa ditolak? Ya karena Yesus yang sudah diragukan itu, mereka tidak percaya kepada Yesus karena tahu masa kecilnya, tidak percaya kepada Yesus karena ya mereka sendiri tidak merasa bahwa gak cocok di Nazaret itu ada nabi, karena Galilea itu artinya adalah eh, lingkaran orang-orang kafir. Galilea itu kayak provinsinya gitu ya. Nazaret itu kampungnya yang ada di Galilea sana. Dan itu membuat nggak mungkin ada nabi di antara kami. Alasan ketiga adalah karena ketika Yesus datang, dia menawarkan kasih yang melampaui batas. Dan pada saat itu Tuhan Yesus kan mengutip kan Yesaya itu ya, bahwa aku datang untuk membebaskan yang tertindas, mencelikkan yang buta, membebaskan yang tertawan, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Namun dia sendiri tidak bermujizat. Ketika diminta, ayo kalau gitu kamu bermujizatlah. Tapi karena orang-orang itu sudah tidak percaya, maka Yesus tidak bermujizat. Dan bahkan kalau di Injil yang lain digambarkan Tuhan Yesus itu tidak dapat melakukan mujizat itu karena apa? Ya memang orang sudah nggak percaya. Ini disuruh bermujizat untuk orang Nazaret tidak mau, tetapi malah memberitakan kasih yang tanpa batas. Karena buat orang Yahudi, yang diselamatkan itu hanya orang Yahudi. Kalau di luar Yahudi itu bukan anak Tuhan, itu tidak diselamatkan. Kok Tuhan Yesus malah memberitakan bahwa ya semua orang, terutama yang terpinggirkan, yang berada di luar lingkaran itu malah diselamatkan. Nah, dari sini kita belajar bahwa sebetulnya pertama-tama panggilan Allah itu tak dibatasi oleh asal-usul. Jadi orang Nazaret itu tidak bisa membatasinya karena mereka mengenalnya sebagai anak tukang kayu. Walaupun seorang itu sangat sederhana, lalu asalnya mungkin kita tahu orang itu, kita tidak boleh meremehkan orang. Karena apa panggilan Allah seringkali melampaui apa yang kita pikirkan dan kita harapkan dari seorang pemimpin. Ya, kadang-kadang banyak orang itu meremehkan misalnya sesama rekan pelayanannya. Oh, sama-sama guru sekolah minggunya, lalu suatu saat ada seorang dari teman sekolah minggu itu, guru sekolah minggu itu yang jadi penatua misalnya. Walah, Mbak Vivin aja, aku tahu kok, mau iku koncoku guru sekolah minggu. Nah, panggilan Allah itu nggak bisa kita batasi seperti itu. Oh, saya tahu orang itu temanku sekolah kok. Nah, karena apa? Kita nggak bisa membatasi Allah. Prasangka dan keterbatasan kita itu membatasi karya Tuhan. Kalau kita berprasangka pada seseorang tentang masa kecilnya, masa lalunya, keluarganya, itu membuat kita membatasi karya Tuhan. Karena Tuhan itu bisa memakai siapa saja, memperlengkapi siapa saja, melayakkan siapa saja untuk rencananya. Oleh karena itu, menurut saya refleksi yang paling mendalam dari teks ini, buat kita, para guru sebetulnya adalah siapkah kita mendengar panggilan Tuhan dari orang yang tidak kita harapkan.
Kenapa tidak diharapkan? Karena kita mengenalnya dengan sangat baik. Kalau setiap ngelamar penatua itu, biasanya rekan-rekan itu gini, wah jangan saya yang ngelamar, oh, dia deket banget sama saya, pasti ditolak. Nah itu kebiasaan kita ya, ketika kita mendapat firman Tuhan atau panggilan Tuhan dari orang yang kita kenal sangat baik, yang kita tahu sehari-harinya, oh koncoku dolan, koncoku karaoke, koncoku sepak bola, koncoku badminton, lah kok tiba-tiba kamu ngomong Tuhan memanggil. Itu membuat kita, ah yang bener aja kamu, kita makan bakso aja yuk gitu. Karena apa? Ya banyak orang tidak siap dan orang Nazaret itu tidak siap ketika Allah memberitakan Injil melalui Yesus yang sangat mereka kenal. Oleh karena itu ada pernyataan tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya itu sebetulnya cocok. Bukan hanya tempat asal, tetapi justru banyak orang tua yang nggak akan mendengar kalau anaknya ngomong, "Ma, Tuhan itu pengennya begini." Atau bahkan pasangannya, "Oh, kamu tahu apa?" Karena kita sangat mengenal orang itu. Dan orang Nazaret kan kemudian melakukan penolakan ya terhadap panggilan ya. Sinisme, kekecewaan, ya sinisme jadi kekecewaan. Kalau kita sinis pada seseorang, ya kita mudah kecewa pada orang itu. Kalau udah kecewa, kita bisa marah, ya kan? Kalau sudah marah bisa jadi amuk, dan kalau amuk itu kemudian bisa berubah lagi jadi kerusuhan, dan bahkan bisa berupaya menjatuhkan Yesus dari tebing. Itu orang Nazaret. Berawal dari merasa tahu, merasa diri kecil, ya merasa bahwa ya nggak mungkin lah Tuhan itu manggil lewat kamu. Sinisme itu bisa mendatangkan kekecewaan terhadap orang yang diutus Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita bisa marah ke dia, bisa ngamuk, bisa berupaya menjatuhkan. Yang tadinya orang itu kita kenal dekat, lalu malah kita menjatuhkannya. Atau pernahkah saudara mengalami, kita dekat banget sama orang, lalu kita dipanggil melayani Tuhan, lalu malah digembosi teman sendiri. Dan jika kita mengalami itu, saudara, panggilan Tuhan itu memang tidak selalu mudah. Ya, ada banyak tantangan, penolakan, intimidasi. Tapi Tuhan Yesus tidak lari. Ia tidak terprovokasi dengan orang-orang sulit, dengan teman-temannya yang nakal, teman-temannya yang meremehkan dia. Tetapi Yesus berjalan melewati mereka dan melanjutkan pelayanannya. Nah, kalau saudara sebagai guru sekolah minggu itu bisa memegang prinsip ini, maka kita tidak akan melayani untuk mencari validasi atau dukungan atau pengakuan dari orang-orang terdekat kita. Kalau orang-orang terdekat, entah keluarga, pasangan, anak, orang tua, sahabat, rekan kerja, rekan sepelayanan yang tahu kita itu jadi provokator, maksudnya yang gembosi terus, ya kita nggak mudah terintimidasi dengan itu. Tuhan Yesus dilewati saja. Dia nggak terprovokasi. Dan oleh karena itu, saya mengajak kita ini menjawab panggilan Tuhan dengan iman. Karena Tuhan itu bisa memanggil kita melalui siapa saja. Dan Tuhan juga bisa memakai kita memanggil siapa saja. Nah, kita akan menemukan kekuatan dan tujuan yang lebih besar ketika kita tuh menjawab panggilan Tuhan, bukan hanya sekedar pengakuan dari orang dekat. Dan ini cerita anak-anak sekolah minggu itu kan juga begitu kan. Anak-anak itu biasanya susah jadi anak baik kalau teman-temannya yang sangat kenal dia merasa ya nggak perlulah didengarkan, maka mereka menjadi diam. Nah, anak-anak kemudian dan juga kita diajak untuk berefleksi apakah kita itu bersedia mengikuti Yesus, menunaikan misi pengutusannya, meski tidak selalu mendapatkan dukungan dan pengertian dari orang lain. Menjadi anak Tuhan walaupun teman-temannya yang lain itu tidak mau jadi anak Tuhan, tidak mau mendukung, meremehkan. Apakah kita mau jadi seperti Tuhan Yesus itu? Atau kita ketika mendengar kawan kita, mendengar orang terdekat kita, menyampaikan kehendak Tuhan bagi kita, siapkah kita untuk tidak meremehkan mereka? Nah, nanti terus anak-anak diajar juga untuk merenungkan apa panggilanmu di dalam hidupmu. Jadi panggilan Tuhan di dalam hidupmu itu apa? Ya, eh,
tentu Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak yang senantiasa seperti Tuhan Yesus. Ya. Ya, mencintai, mengasihi, membela yang lemah, mau berkorban, solider, ya, tidak bullying. Ya. Oleh karena itu, melangkahlah dengan keyakinan meski dunia dan sekitar kita tidak memahami dan tidak menerima langkah kita. Jadi kalau kita guru sekolah minggu, ya kita melayani terus dengan baik, dengan atau tanpa dukungan orang lain. Kalau anak-anak, ya berarti tetap jadi anak yang baik, menjadi anak yang seperti Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, dengan atau dukungan, dan kita ajak anak-anak menghafal nanti. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Itu untuk pelajaran 1. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ayo. Nanti materinya saya kirim ke Adi juga, supaya teman-teman bisa mempelajari ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke pelajaran kedua. Pelajaran kedua adalah apa ya? Oh, iki. Pak, tadi yang Mazmur 37 ayat 5 itu ayat hafalannya ya? Iya, betul, ayat hafalan. Iya. Itu kelas kecil, kelas besar sama ya, Pak? Sama. Ya, terus penerapannya untuk yang kecil ini, Pak? Ya, Untuk penerapannya anak-anak kecil. kita tetap menjadi anak Tuhan walaupun teman-teman kita nakal, teman-teman kita menolak kita, menganggap kita remeh, ya kita tetap jadi Anak anak Tuhan, yang Pak. Tuhan, anak Tuhan ya, yang rajin ke Sekolah minggu gini. sekolah minggu, rajin membaca firman Tuhan, walaupun teman-temannya cuma main Brawl Stars, terus main apa itu, Dandy's World, kalau zaman sekarang kan anak-anak kecil kan gitu kan. Kita jangan cuma main handphone, jangan cuma nonton YouTube, jangan cuma main game, tapi kita juga menjadi anak-anak yang mau memuji Tuhan sejak kecil, mau selalu datang kepada Tuhan, berdoa, gitu. Itu kecil-kecil kan gitu. Ya. Lalu mengajak anak teman-teman yang lain untuk bermain, bukan hanya main handphone, tapi main sama teman, karena Tuhan Yesus tuh selalu menyapa. Tuhan tuh ramah, Tuhan itu bersahabat. Ya kita bersahabat. Kalau ada temanmu nggak mau diajak bersahabat, kamu tetap bersahabat sama mereka. Gitu. Ya, makasih Pak. Ya. Lalu selanjutnya adalah Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini nggak usah kita baca. Kisahnya Yesus dan Sakeus lah. Kan sudah hafal kan ya. Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya kasih alur ceritanya aja. Ya, jadi nggak baca Alkitabnya, nanti dibaca sendiri ya maksudnya. Sekarang kita lihat dari Lukas 19, 1 sampai 10, kisah tentang Sakeus itu kan sudah hafal di luar kepala ya, guru-guru sekolah minggu. Saya refresh saja. Jadi waktu itu Yesus masuk Yeriko, pada saat itu ada seorang pemungut cukai yang kaya, karena Yesus dikerumuni banyak orang, dia ingin melihat Yesus, tapi terkendala badannya yang kecil. Lalu Sakeus kan manjat pohon ara ya. Pohon ara itu pohonnya bercabang-cabang. Beda dengan pohon kurma ya, jangan salah ya. Kalau Sakeus manjat pohon kurma itu kayak manjat pohon kelapa gitu. Karena kurma itu kelapa. Jangan salah ya. Sebab dulu waktu saya kecil, guru sekolah minggu saya salah. Pada suatu hari, Tuhan Yesus lewat anak-anak. Karena Sakeus nggak bisa lihat, Sakeus panjat pohon kurma. Kalau pohon kurma itu bentuknya kayak palem, kayak kelapa itu. Ya kayak kurma itu sebenarnya palem yang buahnya bisa dimakan. Kalau palem-palem yang di Indonesia ini kan buahnya ya kayak kurma gitu toh, cuma nggak bisa dimakan. Jadi itu jenis palem, kalau kurma. Kalau ara, iya seperti pohon biasa, bercabang-cabang. Dan kalau di Indonesia pohon ara kecil-kecil ya, karena memang
baru tanam, tapi kalau di Palestina pohon ara itu sampai gede kokoh. Karena tidak bisa melihat Tuhan Yesus, Sakeus kemudian manjat pohon untuk mendapat pandangan yang jelas. Dan ini menunjukkan usaha Sakeus untuk mendekat kepada Yesus meskipun ada tantangan. Lalu Yesus memanggil Sakeus. "Hei Sakeus, turunlah. Ya, aku ingin mampir ke rumahmu." Dan kemudian Tuhan Yesus bahkan bukan cuma mampir, dalam bahasa Yunaninya itu dia tinggal di sana. Jadi tinggal itu bukan hanya menginap ya, tapi ini sikap batin. Mampir itu kan kita sedang mau menuju ke tempat lain, lalu kemudian kita sebentar. Kalau tinggal itu artinya ya memang hati, pikiran, tubuh, jiwanya ya memang mau melawat di situ. Jadi nggak cuma mampir. Nah, Yesus tinggal di rumah Sakeus. Yesus makan bersama Sakeus. Dan Sakeus menyambut Yesus dengan sukacita, sementara orang banyak kan nggak terima. Karena apa? Ya rumahnya mereka nggak didatangi Yesus. Kok malah rumahnya Sakeus? Kan orang banyak itu kan gitu kan, selalu iri lah. Tadi kan saudara bisa lihat ya, orang banyak ngikuti Yesus. Lalu Sakeus manjat. Sakeus yang manjat itu yang adalah orang berdosa, rumahnya didatangi. Lah orang banyak yang sudah setia ngikuti Yesus sampai dikerumuni itu, rumahnya nggak ada yang didatangi oleh Yesus. Jadi wajar kalau kemudian orang banyak itu cemburu. Ya. Kok rumahku nggak didatangi, rumahnya Sakeus didatangi. Mereka mengeluh. Dan kemudian karena mereka cemburu, mereka mencari kelemahannya Sakeus kan gitu kan. Ini kan psikologi massa kan gitu. Oh, itu orang berdosa, malah didatangi. Tapi justru dengan itu Tuhan Yesus tuh sengaja, ia tidak datang ke rumah orang-orang yang mengikutinya itu gitu ya. Tapi datang kepada Sakeus yang merasa sangat berdosa, merasa sangat bersalah. Dan kemudian saking senangnya Sakeus, didatangi Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus tinggal di situ, Sakeus bertobat dan berjanji memberi separuh hartanya kepada orang miskin. Nah, dia juga berjanji akan mengganti kerugian orang yang pernah dia tipu 4 kali lipat. Dan Yesus menyatakan bahwa keselamatan telah datang ke rumah Sakeus. Jadi ini ada dua tafsiran ya. Kalau memberikan separuh harta kepada orang miskin itu wajar ya, mungkin itu dilakukan. Tapi kalau kemudian berjanji mengganti kerugian orang yang pernah dia tipu 4 kali lipat, nah pertanyaannya gantinya pakai apa? Wong duitnya separuhnya sudah dikasih orang miskin, kan tinggal separuh. Nah kalau separuhnya itu kemudian dia harus mengganti orang yang dia tipu 4 kali lipat, nah Sakeus ini bagaimana? Ya, kita mesti membaca ini sebagai bahasa yang ekspresif. Jadi bahasa yang ekspresif itu adalah sebuah komitmen bahwa Sakeus akan betul-betul serius. Dan Alkitab kan tidak pernah menjelaskan berapa banyak orang yang pernah Sakeus tipu kan. Kita tidak bisa berasumsi bahwa pemungut cukai itu pasti penipu. Pemungut cukai itu dianggap sebagai pengkhianat, ya. Karena apa? Pemungut cukai itu seperti orang yang memenangkan tender pajak. Katakanlah Adi itu penguasa. Nah, dia punya daerah, terus dia mengappraise apa ya? Appraisal itu bahasa Indonesia ini apa ya? Ya membuat perkiraan lah. Nilai pajak di wilayahnya Adi itu 1 tahun 1 M. Oh, karena ada banyak yang jualan, daerahnya rame, lalu kalau dihitung rata-rata wis pajak 10% pendapatan, pajak dagang 10%, ya wis 1 M. Lalu Adi itu melelang pajaknya. Adi ini penguasa Romawi nih, dilelang. Siapa yang mau menjadi pemungut pajak di wilayah Darmo Baru Timur?
Saya mau. Nah, tapi kamu dalam 1 tahun harus setor ke aku 1 M. Lalu kan dilelang, oh saya berani itu, 1 M. Ada yang, oh enggak. Tiba-tiba misalnya Kak Mega, saya berani membayar 1 M 50 juta. Ya sudah, Kak Mega, kamu tak kasih kuasa, tak kasih tentara, apapun yang dibutuhkan, tak jamin, yang penting kamu narik pajak. Nah, Kak Mega itu orang Darmo Baru Timur. Kenapa kok Roma itu nggak narik sendiri, Kak Adi nggak narik sendiri? Karena Kak Adi ini orang Kupang Baru. Kalau narik pajak ke pedagang Darmo Baru Timur bisa digebukin Kak Adi. Tapi karena yang narik Kak Mega orang situ, orang lokal, ya silakan. Bagi Kak Adi mau dibenci, mau diapa, aku nggak peduli, aku selamat. Roma juga gitu, karena orang Yahudi itu terkenal orang yang sangat suka memberontak terhadap penguasa. Jadi mereka selalu menenderkan dan para pemungut cukai itu adalah orang-orang yang berani. Saya berani. Kenapa? Karena mereka mengambil keuntungan dari situ. Pemerintah ya tutup mata. Kamu mau narik pajak totalnya misalnya dapat 3 M, bukan urusanku. Tapi kamu harus setor aku 1 M. Kamu mau narik pajak orang nggak mau bayar, tak kasih tentara. Tapi jangan ngutik-ngutik pendapatanku. Jadi pemungut pajak itu sebetulnya bukan penipu. Pemungut pajak itu pemeras. Ya, ya mereka memeras. Dan memerasnya itu formal, resmi ya. Jadi itu kalau dalam bahasa politik sekarang itu disebut kleptokrasi. Kleptokrasi itu apa? Orang mencuri tapi legal. Misalnya, pengusaha tertentu diberi hak atas air. Misalnya saya sebut saja Danon atau apa itu? Aqua itu apa? Danon ya, Aqua ya. Danon, Tanobel misalnya atau Cleo itu atau apapun lah perusahaan air minum itu melanggar undang-undang itu. Karena konstitusi kita kan mengatakan tanah air sebetulnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tapi sudah dikaplingin semua sama Danon itu. Tapi Danon nggak nyuri. Kenapa? Karena Danon beri ke pemerintah. Resmi itu. Nah karena itu resmi, kebijakan pemerintah, wah itu melanggar undang-undang dasar. Jadi sebetulnya itu disebut kleptokrasi. Kleptokrasi itu apa? Pemerintah membuat kebijakan yang nyolong, orang menghisap, tapi resmi. Sistem pemungutan pajak itu ya kleptokrasi juga. Nah, tapi resmi itu. Cuma setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, si Sakeus ini berhenti jadi kleptokrat. Ya kan? Dia senang sekali. Dan kenapa? Tuhan itu tetap mau datang, tidak menghukum, tidak mengusir, tidak menyingkirkan Sakeus. Karena Tuhan tahu bahwa Sakeus itu sangat rindu dirinya yang dianggap sebagai public enemy, musuh publik itu mendapat pemulihan dari Tuhan. Nah, poin pengajarannya ini, satu, kasih Tuhan tidak memilih-milih. Silakan nanti saudara mau masuk ke poin yang mana, gitu ya. Kalau anak-anak ya jangan tiga-tiganya ya, salah satu aja. Kasih Tuhan tuh gak pilih-pilih. Tuhan tidak hanya mengasihi orang yang dianggap baik, tetapi juga orang yang berdosa yang mau bertobat. Sadar akan dosanya dan aku layak enggak ya sama Tuhan itu. Nah, itu Tuhan malah mengasihi. Lalu yang kedua, kita bisa belajar pertobatan Sakeus itu ditunjukkan melalui perubahan hati dan tindakan nyata. Kalau orang mau bertobat ya harus ada perubahan. Perubahan yang nomor satu itu apa? Hati. Jadi bukan berubah untuk orang lain, berubah untuk membuktikan. Karena perubahan hati itu adalah membuat kita tuh selalu mampu menjauhkan diri dari pencobaan. Kita
bisa mengontrol diri kita walaupun tidak ada yang melihat, kita tetap menjadi orang yang lurus. Itu perubahan hati. Orang kalau hatinya berubah, tindakan nyatanya ya berubah juga. Yang ketiga, Yesus adalah sahabat bagi semua. Jadi Tuhan Yesus itu selalu mencari dan menyelamatkan orang yang hilang atau yang terpisah darinya. Ini nomor 1 dan 3 ini mirip, tapi kalau yang nomor 1 itu lebih pada mengasihi, ya, sikap hati Tuhan terhadap orang yang merasa dirinya itu rendah diri ya. Aduh, aku dosa Tuhan, tolong aku mau bertobat. Tuhan itu mengasihi. Kalau yang ketiga ini, itu karyanya sebagai sahabat. Ini lebih dalam daripada hanya mengasihi. Karena sahabat itu solider. Kalau mengasihi, itu sifatnya apa? Sesuatu yang meluap dari hati. Orang ingin apa ya? Selalu memberi, menyayangi. Kalau sahabat itu bukan hanya uh, kasih, tapi itu adalah embodiment, penubuhan atau perwujud nyataan dari kasih itu. Ya, untuk anak-anak kecil mungkin mengasihi, untuk anak-anak sedang ya tobat, untuk yang paling gede menjadi sahabat. Ya, Tuhan itu selalu mencari menyelamatkan orang yang hilang atau yang terpisah darinya, itu sudah paham tuh anak-anak yang besar. Nah, saya usulkan aktivitas ya. Misalnya untuk anak-anak kecil tuh bermain cari benda yang hilang ya. Cari benda tersembunyi. Jadi tunjukkan ke anak-anak. Anak-anak, sekarang Bu Vivi ini lagi megang apa? Lonceng. Sekarang semua balik badan. Balik badan, jangan lihat Bu Vivi ya. Sembunyikan loncengnya. Kelinding, 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 sembunyikan. Nah, sekarang ayo kita lomba. Loncengnya mana? Kok nggak ada? Sekarang anak-anak cari di mana loncengnya. Seru pasti, chaos pasti. Cari. Mungkin kasih 2 atau 3 benda ya, nggak harus lonceng ya, sendok ya nggak apa-apa, kelereng ya nggak apa-apa, permen ya nggak apa-apa. Tapi artinya anak-anak itu diajar untuk mencari itu. Di mana? Nah, kalau misalnya coklat atau apa ya, yang nemu ya sudah nanti dikasihkan gitu aja ya. Dicari. Lah itu menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus mencari yang hilang. Kenapa dicari? Karena yang hilang itu dianggap berharga. Ya. Maka carilah barang yang berharga ya buat anak-anak ya. Sehingga mereka ketika disuruh nyari itu mau nyari. Nah, mainan ataukah apa, kartu biasanya anak-anak kan gitu. Kartu Pokemon yang kecil-kecil gitu. Kan seneng kan mereka nyari. Ya, atau mau invest beli mainan apa itu yang 12 ribuan dibuka ada hadiahnya. Itu apa itu yang kayak telur itu apa? Masih zaman nggak sih kayak gitu? Nah, ya semacam begitulah. Cari, lalu mereka sembunyikan, suruh mereka nyari beberapa ya, taruh beberapa gitu. Lalu aktivitas yang lain, misalnya membuat pohon sakeus dari kertas. Jadi teman-teman bisa cari gambar pohon ara, atau bisa gambar pohon dan menempelkan gambar kecil mereka di atasnya. Jadi ada menggambar apa ya, membuat pohon sakeus dari kertas, lalu sorry, ini bukan membuat pohon sakeus, membuat apa, profilnya sakeus gitu loh ya, dari kertas. Kalau ada aktivitas ya tentang itu, terus kemudian anak-anak gambar pohon dan menempelkan itu seperti sakeus yang memanjat pohon. Atau kalau anak-anak kecil sulit, ya kayak kertas kecil gitu yang bisa di apa itu lubangi gitu loh. Guru sekolah minggu buatkan kayak foto Sakiusnya begitu, lalu dicopot, disobek gitu, anak-anak suruh gambar pohon, lalu Sakius suruh naruh situ. Atau model diskusi, tanyakan kepada anak-anak ini untuk yang lebih gede ya. Pernahkah kamu merasa jauh dari Tuhan? Lalu apa yang kamu pelajari dari kisah Sakius?
bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita itu bertobat. Ya, setelah diceritakan, kalau kelas besar ya diskusi. Ayat hafalannya sama aja. Lukas 19:10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi 3 kata kunci ya. Anak manusia, mencari, menyelamatkan. Tuh. Doa, diajak doa, meminta Tuhan membantu anak-anak menjadi anak yang baik, jujur, mau bertobat seperti Sakeus. Penutup, ingatkan anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengasihi mereka dan ingin agar mereka hidup dengan cara yang benar. Ajak mereka mendekat kepada Tuhan melalui doa, membaca firman, dan berbuat baik kepada sesama. Wes, ngono Edi. Saya kembalikan ke Adi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau sambat atau menanggapi. Silakan teman-teman. Oh, ini ada Josephine juga ya. Iya, malam Pak. Maaf saya tadi Halo. joinnya telat, soalnya lagi ada acara di kampus Pak. Oke, aku pangling sama kamu, Jo. Kalau di Zoom kok wajahmu berubah ya. Jadi lonjong, kayak telur. Iya, lihat namanya Josephine tapi wajahnya kok bukan Josephine. Iya Pak, saya Oke, boleh sekalian nanya Pak. boleh, boleh. Iya, jadi saya kepikiran ini sih Pak. Kan kalau cerita Zakheus itu mungkin ada kesan wow atau mengharukannya itu karena si Zakheus tuh sadar dia sebenarnya begitu berdosa gitu. Tapi kok Tuhan mau sama dia gitu. Nah, kalau ke anak-anak itu gimana ya Pak? Apakah mereka tuh sudah mengerti gimana ya, punya rasa terenyuh gitu loh Pak. Soalnya kayaknya anak-anak kan biasa lebih mau menunjukkan diriku tuh baik gitu. Aku tuh pinter loh, aku tuh baik, aku tuh bisa loh gitu. Apakah mereka sudah bisa disadarkan akan konsep kita ini berdosa dan tidak layak, tapi Tuhan yang menjangkau kita gitu Pak. Ya itu good question ya, pertanyaan yang bagus ya. Tapi juga anak-anak punya pengalaman tidak dianggap oleh temannya. Jadi supaya bisa menghayati senangnya Sakeus, mungkin perlu dibawa pada, kamu pernah nggak teman-temanmu tuh nggak mau main sama kamu? Ya. Kamu mau main sama mereka, tapi mereka nggak mau. Maunya sama teman-temannya yang lain. Sedih banget kan. Nah, nggak mau, nggak ada yang main. Kalau sekolah minggu aku duduk sendiri ya. Mungkin di kelas sekolah minggu ada yang kayak gitu kan. Yang lain lari-larian, dia cuma duduk, nggak ada temennya, tengok-tengok. Padahal anak-anak itu kebutuhan dasarnya apa? Diterima kan. Kenapa kok anak-anak itu selalu ingin membuktikan diri? Karena mereka mau diterima. Ini ada anak yang sudah mau menunjukkan dia baik, suka apa, ngajak main, bawa mainan buat temannya, tapi nggak ada yang mau main sama dia. Kenapa? Karena dia tidak disukai. Kenapa nggak disukai? Ya karena pekerjaannya. Nah, mungkin anak-anak itu karena pekerjaan orang tuanya. Suatu saat Tuhan Yesus itu mau main deket, bahkan mau bertamu ke tempat Sakius. Jadi anak-anak punya bayangan, iya asik ya Tuhan Yesus ya. Kalau aku tuh ditolak orang lain, ditolak teman-temanku, anak-anak pasti punya pengalaman penolakan, entah dari orang tua, ya penolakannya disebut ekspektasi orang tua, ya toh, yang harus begini, harus begitu, dan anak-anak nggak bisa memenuhi itu. Atau dari teman-temannya, karena temannya punya kemampuan tertentu, mereka tidak. Temannya punya keluasan tertentu, mereka tidak. Dan anak-anak sekarang misalnya bikin channel YouTube, teman-temannya followernya banyak, subscribernya banyak. Dia cuma satu aja gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itu mungkin bisa kita imajinasikan ya, nggak perlu jadi cerita, tapi kalau kita imajinasikan itu ketika kita bercerita, kita akan bisa masuk ke anak-anak, menyentuh sisi terenyuhnya anak. Iya, iya Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Yose mengingatkan kita tentang pentingnya memasukkan dimensi emosional itu.
kepada anak bukan dalam alam pikir orang dewasa, tapi juga dalam ya kehidupan anak-anak. Ada lagi?